Anak durhaka, kemana kau? Bantuin Warwar, kalau nggak temenin tidur. Jangan sibuk bikin teh aja, ya. Si Warwar kedinginan di situ sayang. Kemarin vokal banget, sampai sok-sok mencari keadilan buat Warwar. Adil apaan? Justru adil banget ketika dia masuk dalam penjerong. Aku tuh heran ya guys ya, kenapa masih aja dibela gitu. Sekarang giliran masuk ditinggal, ya, dilepas tangan. Bahkan pengacaranya pun ya dua-duanya, yang satu mawar, yang satunya itu ada frozen food ya, juga nggak hadir. Seharusnya kan nyemangatin, ini nggak. Ya, apa kabarnya lu Nepos yang udah jelas-jelas penista agama, lu tolong, lu bela. Lu bilang Dok TV itu penista agama, kan masih asumsi lu, belum ada bukti. Ini udah jelas-jelas ya, si Syahrul nistain agama, lu bela. Apa enggak lu juga sama penista agama? Lo ngedukung seseorang yang udah menistakan agama, lu ada di sebelahnya menolong orang yang nistain agama. Itu lu udah jelas. Gak usah lagi lo ngelempar ke orang lain. Nanti kalau memang itu si dokter nistain agama, nanti tungguin buktinya ada jelas ya, baru lo bisa ngoceh gitu. Kalau ini udah jelas nih ya kan, bencong ya, Transjakarta ya, ada di Mekah ya, ada di itu tuh berangkat umroh, aduh ya, pakai baju perempuan. Itu udah jelas ya, Pos. Pakai ngebela yang udah jelas-jelas nistain agama. Dokter kemarin juga bingung loh pada saat vonis itu, kok nggak ada ya teman-temannya kemarin. Adanya cuman dia sama si siapa itu namanya yang pakai yang itu tuh yang ngasih jari itu, Jari Talia, oke. bukan Alan, namanya si Alan namanya. Yang cowok. Namanya Alan. Bukan, ya itu anak itu si Sarul kan. Kalau Sarul itu temennya Sarul, namanya siapa guys? Temennya Sarul namanya Alan kan ya, namanya Alan Yang sejari itu. Talia oke Alan. Usah ngadi-ngadi deh. Ya kan kata orang, aku nggak tahu dong. Namanya Alan ya guys ya. Lu abis gitu nanti kamu dia bisa. Kenapa kamu membocorkan nama asli aku? Tidak cukup Syahrul yang kau bongkar gitu ya. Jangan pakai nama aku. Tuh Fiona, betul. Enggak, bukan Fiona, Alan itu. Ingat nggak hakimnya bilang bin? Hakimnya aja bilang bin loh. Kok dia kok nggak teriak ya? Tahrul ngomong bin. Kok hakimnya aja bilang begitu loh. Mana kita? Nah ya Bang. Insya Allah nanti kalau misalnya lagi di sidang PSS, FYP bener tiap hari beritanya itu mulu nanti. Sidang tuh biasanya seminggu sekali kali ya guys ya. Tiap hari itu nanti kalian masih beritanya tuh. Udah tenang aja, bosan nanti beritanya soal itu mulu nanti beritanya. Tapi harusnya sidang terbuka ya, karena SS dan kawan-kawan tuh juga terbuka. Jadi harusnya dokter mintanya sih bisa sidang terbuka sih ya. Betul. Buat Syahrul 3,5 tahun ye. Kami bergembira lagi merayakan Syahrul 3,5 tahun ye. Selamat ya sayangnya. Jangan tantrum lagi. Jangan tantrum. Gua merayakan dengan mie. Cukup dengan mie aja kita merayakan ye. Ada Lisa, ada semua sini. Ya, kamu jangan tantrum lagu, dan kamu kalau bisa berbuat jauh lebih baik lagi ya. 3,5 tahun itu sudahlah, terima aja ya. Malah netizen ada yang bilang seumur hidup loh. Jangan ya sayang, nggak boleh bilang seumur hidup sayang. Jadi menurut gue ini mungkin yang terbaik ya. Karena apapun kita sudah menyerahkan kepada pengadilan. Kita percaya kepada pengadilan ya. Semoga kamu bisa lebih keren lagi ya. Jangan tantrum, nggak boleh tantrum, nggak boleh nyumpahin juga, ntar ketahuan loh. Kalau kamu tuh tukang sumpah ya kan, nggak boleh. Jangan. Gimana? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Mami divonis bersalah ya dengan pasal 45 Junto 27A ya 27B ya. Lihat, hujan pun, langit pun menangis atas Mami menerima
hukuman dari yang mulia hakim. Berdasarkan itu, baru Mami mengetahui kenapa Mami disidangkan di sini, kenapa Mami ditahan di sini, kenapa Mami dipenjarakan di sini. Semua kalian tahu bahwasanya 27A tidak terbukti. Sekarang dibuat 27B. Ya, ini fakta, bukan kata A, kata B, kata C yang dikait-kaitkan, ya. Dan kalian juga bisa mengetahui bahwasanya sound deceit. Ingat ya, saya ditahan karena kata-kata sound deceit. Seperti itu. Dengan vonis ini apa yang dilakukan? Apakah kemudian banding atau bagaimana? Sebenarnya gini, sudah pupus harapan saya dengan keadilan. Kalau saya pribadi, saya tidak mau banding. Saya akan terima. Tapi alam pun menangis. Seperti itu. Ada rencana bagaimana? Ada rencana bagaimana? Saya bilang sama pengacara saya cuma banding, karena ini bukan markas saya, ini bukan wilayah saya. Jadi sebenarnya percuma banding. Saya sangat pesimis dan tidak optimis. Tapi saya sangat optimis dengan ucapan sumpah mubahalah saya. Dan saya tidak akan pernah menarik. Karena doa orang yang bersumpah saat terzolimi itu pasti dikabulkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Yaitu orang yang bersumpah mubahalah yang terzolimi tembus tanpa hijab ke Allah langsung. Langit hujan lagi turun, gitu ya. Jadi kita lihat aja selama 3 tahun 6 bulan subsidi kurungan 2 bulan nanti apa yang akan terjadi dalam sumpah saya kepada jaksa, pelapor, bahkan saksi-saksi di bawah sumpah yang palsu. Seperti itu. Kan kasusnya Sandi sebagai sesama wanita support gitu, karena Doktif ini sebenarnya jengahnya sama si Sahrul ini penista agama ya, sekaligus dia udah jadi gini, dia yang membuat Doktif sumpah Al-Quran itu pada saat kontenan screenshotnya itu dia menyebut Doksu Latif dibayar 2 miliar apa bla bla blanya itu. Wah, Doktif sakit hati di situ. Dibilang Doktif adalah kaki tangan, udah bla 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 gitu lah, dia bikin konten begitulah. Nah itu Doktif marah banget. Kenapa? Doktif tuh nggak kenal sama mereka guys, nggak kenal. Gitu loh. Tiba-tiba Doktif tuh bisa difitnah, di framing seperti itu. Nah, tapi dia ngeleskan Doksu Latif itu kan bukan Doktif dan bla bla blanya itu. Gitu ya. Nah, karena itu sumpah Al-Quran tuh. Kenapa? Karena Doktif ingin segera kalau sumpah Al-Quran itu cepat guys. Dan kita minta pertanggungjawabannya sama Allah tuh cepat banget. Nah itu di situ tuh, itu dia yang mencetuskan Doktif pengen sumpah Al-Quran meskipun sudah diwanti-wanti jangan, karena kasihan. Begitu Doktif angkat Quran itu kasihan mereka yang memfitnah itu, aduh naudzubillah min dzalik lah. Makanya Doktif agak-agak trauma, minta maaf karena itu balasannya cepat banget. Nah habis gitu Doktif ditawarkan untuk bisa melakukan sebagai saksi dengan senang hati. Doktif menjadi saksi, tapi pada saat itu Doktif minta. Jadi yang meminta Doktif menjadi saksi pada saat itu adalah Nikita Mirzani. Ya, Nikita Mirzani menghubungi Doktif. Taunya dari mana nih? Tahu nomor handphonenya Doktif. Tahu nomor handphonenya Doktif dari SS. Jadi kalau SS menuduh Doktif ini sindikat, nah itu ngaco, dia amnesia dia. Kenapa? Karena dia yang ngasih nomor handphonenya Doktif. Ya, hello SS, udah sembuh kan amnesianya sekarang ya? Jadi dia amnesia sebenarnya itu, oke? Dia yang ngasih nomor handphonenya ke Doktif. Nikita menghubungi Doktif, mau nggak Dok jadi saksi dari Mbak Sandi? Oke, mau jadi saksi. Tapi ada syaratnya. Doktif nggak mau ketemu sama Mas Gilang atau Mbak Sandi supaya fitnahnya nggak kemana-mana. Demi Allah, Doktif bicara seperti itu. Enggak, demi Allah, ada Al-Quran dengan senang hati. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Jadi Doktif bilang, kalau Doktif bersaksi memberikan kesaksian BAP di Polda, ya, Doktif nggak mau ketemu sama Mas Sandi, Mas Gilang atau Mbak Sandi karena Doktif nggak kenal. Doktif mau sebagai saksi, sukarela sebagai saksi karena apa? Karena Doktif sebagai seorang wanita juga merasa difitnah di situ. Gitu. Ya, oke. Dan mulutnya si Sahrul ini kan nggak sopan banget ya, mulutnya Sahrul ini terus aja cerita macam-macam, dia cerita dongeng lah apalah, udahlah memuakan sekali gitu. Nah akhirnya kemana Gali? Gali masa di tempatnya Doktif ada yang bilang Gali love you, tolong ya, ke akunnya Gali aja. Udah anak 7. Udah bisa 7 anak biawak. Biawak gitu ya. Nah pada saat di Polda, ternyata pada saat Doktif nyampe Polda, Mas Gilangnya datang. Langsung Doktif teriak-teriak di situ, Pak polisi gitu, pok lelam gitu. Tolong ya kalian semua jadi saksi.
dokter tidak pernah mengenal Mas Gilang. Polisinya ketawa-ketawa. Iya dok, iya. Jangan sampai nanti gara-gara ketemu di sini jadi fitnah, nggak karu-karuan. Udah dokter udah berasa itu, dokter tuh kayaknya ada six sense gitu. Ya, thank you Baizu. Ini produknya kan dokter cek tuh, owner Baizu. Karena kan dia bolak-balik sering ngasih gift paus kan, iya kan? Dokter cek itu moisturizernya ternyata nggak overclaim beneran, padahal dia nggak begitu terkenal sih. Kan di TikTok. Yang penting nggak menipu masyarakat. Kan emang iya kan dia nggak pernah terkenal kan maksudnya. Dokter kenalnya dia di ini nih ngasih paus-paus begini, makanya dokter langsung emang bener kok. Ikan pindang ada nggak? Nah habis gitu dokter cek itu kan moisturizernya, kok malah penjual-penjual kayak gini mah kagak ada yang nakalan. Ini loh yang kalian harus beli, penjual-penjual begini. Yang owner skincare tukang flexing itu yang mereka jual tuh flexingnya, gaya hidupnya. Udah mau cancel culture nggak kalian? Mau pinter nggak kalian? Kalau mau pinter cancel culture nggak usah beli lagi produk-produk gitu. Boicot. Maafnya mamaku sering komen soalnya. Mamaku. Ya. Kan brandingannya Mama Komplek. DRL kan ngomongnya Mama Komplek. Wis aku tanah warung sih. Ya wis warung pernah. Gitu untuk Baizu ternyata bener. Dan ternyata begitu dokter review moisturizer bener, habis kan barangnya, dokter bilang itu dong bilangin Baizu sini dokter mau jualin, nggak ada barangnya, sold out gitu. Terus rusak dari mananya, dibilang rusak, ini kalian bersihin hati, otak dipikirin, hatinya dibersihin, ya otak ini dibenerin. Jadi jangan ada skrup di dalamnya ini, dibuang-buangin skrupnya, ya skrupnya dibuangin, ya kan, hatinya dibersihin, udah gitu. Oh iya, ada yang nanya juga, ngapain sih Dori ngurusin utang orang? Sesama muslim tuh harus ngingetin, nanti kalau yang namanya mati siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayar? Kematian tuh bisa datang kapan aja. Siapa yang mau bayar? Apalagi kalau asetnya nggak nututin. Gitu tuh kasihan dong. Kamu itu yang ngomong kayak begitu, kamu belum pernah ya. Jadi kamu belum pernah ya nasibnya jadi orang yang kamu di piutang, kamu jadi orang piutang nih ya, ada orang utang sama kamu, terus orang yang utang itu hidupnya flexing bergaya-gaya padahal harusnya bayarin ke kamu. Tahu nggak perasaannya kamu jadi dia? Mikirin dong, jadi kayak begitu gitu, pikirin gimana ngelihat itu laporannya ke dokter, keselnya nggak berani dia langsung lapor ke si saus sambel ini, nggak berani. Kenapa? Karena takut nanti dikejar sama bujer-bujernya. Kalau sama dokter mah sini dong bujernya, malah masuk dong gitu. Yang ngomong-ngomong udah pada follow belum sih kalian? Ntar dokter bakalan live ya, dokter berharap live, kalian bisa lihat secara langsung. Dokter sih berharap nanti bisa ketemu sama Sarul secara langsung, dokter mau nyapa dia. Sarul, kira-kira sandalnya lempar nggak ya kira-kira ya, kayak Gali ya? Pengen orang tuh biar benci sama dia, gimana caranya nih gua up aja seolah-olah kayak ada berita bener padahal enggak. Itu yang kena. Kenapa? Pencemaran nama baik. Orang kan pasti nggak mau namanya dicemarkan, nggak mau dong. Apalagi memang tidak terbukti dia nggak pernah bikin kesalahan, dia nggak ngapa-ngapain juga, tiba-tiba dioceh-ocehin itu sama si Sahrul kayak gitu. Pastinya dia akan melakukan perlawanan, ditambah lagi ada menghujat lagi anak yang masih dalam kandungan. Wah, itu yang lebih parah lagi. Udah kena ke mental, fisik, psikis juga berpengaruh kepada kehamilan. Waktu di pengadilan itu si hakim sampai bilang ya, dibacain ya, pengadilan tuh ada pembacaan kronologisnya dengan detail, titik komanya aja tuh diperhatikan. Kalau di pengadilan nggak bisa, lu nggak akan bisa lari deh dari kenyataan. Lu kayak pengadilan itu mungkin di sono nanti lebih parah lagi ya, Bo. Di dunia aja begitu loh. Kalau di pengadilan tuh bener-bener gila banget. Bu Fitri bakal bebasin Mami Olen, tenang aja, jangan ngomong kayak gitu, nanti kamu kena nih. Saya screenshot ya, saya screenshot. Saya nggak tahu kamu dari pihak yang mana, tapi omongan kamu seperti itu sangat membuat melecehkan ya, itu namanya melecehkan kehakiman, aparat-aparat, ya kan? Hati-hati ya ngomong kayak begitu. Saya nggak tahu apakah kamu dari pihak yang mana. Tapi kamu sudah kasihan ini, nanti orangnya ini malah lebih kasihan nih. Dengan kamu bicara kayak begini, orangnya lebih kasihan ini. Siapa dia gitu? Ya kan? Itu kan ada jaksa dan hakim dan semuanya ada di situ. Ini siapa ini? Iya kan? Nah, yang Mas Mamsing kayak begini-begini nih. Ini tuh menjadikan negara kita tuh kayak hukumnya kayak ada dikuasai oleh orang-orang tertentu.
awas ini bukan bukan negara antah barantah ya. Ini negara kita lagi banyak pembersihan. Hati-hati. Terus apa? Thank you kopinya. Oh ya, adoptif tanpa topeng cantik, pakai topeng aja cantik, nggak pakai topeng juga cantik. Cantik banget dia mah. Cantik dan cerdas dan pintar dan berani. Karena dia tahu dia nggak salah. Nggak salah sama sekali. Kalau kemarin di pengadilan udah bulat itu. Hakim membacakan segini nih, dibaca semuanya, itu bulat sekali kesalahan, sudah ketok palu. Mutlak kesalahannya. Mutlak total. Nggak bisa diganggu gugat. Kan tuntutannya 5 tahun. Biasanya kalau masuk pengadilan itu 2/3-nya gitu say. Jadi akhirnya jatuhnya ke 3,6 bulan. 3,6 bulan. Karena vonis itu nanti turunnya berapa 2/3-nya. Aku dikasih tahu seperti itu memang kalau sih. Seperti itulah sistem di pengadilan. Tapi kesalahannya mutlak. Diketemukan bukti-buktinya, terus dari interview langsung ditanyakan, kamu merasa ada untung nggak? Iya, mau nggak kalau kamu ditawarin jadi berkeuntungan dengan posting itu, kamu mau membuat sesuatu value kamu tuh menjadi berguna, itu kebaca dan itu dijadikan bukti. Makanya nggak cari sabar namanya si itu guys, dipantau sama media, soalnya media tahu semua orang-orang hukum ya, masyarakat itu memantau semua dan lagi berada di ruang sidang itu. Beda sama kita di rumah, beda kita lagi nongki-nongki di kafe, lagi gini-gini apa namanya iya lagi pakai HP gitu ya, kita bikin konten tuh beda. Ngomong masih bisa begini, oh ya gini ya gini. Begitu udah sampai kejerat, udah di depan situ tuh, di depannya meja hakim itu, kalau nggak lutut lu bergetar, jantung lu mau copot di situ, kayak dikulitin say. Bener-bener kita kayak dikulitin. Yang namanya kronologis dari awalnya sampai akhir itu bacanya itu aja kemarin tuh hampir 2 jam itu ya, hanya untuk membacakan kronologisnya. Kata ini dijawab oleh ini, lalu dijawab lagi oleh ini, itu lengkap kata-katanya. Ih malu deh, kedengeran gitu malu banget. Apakah gini, oh dia mengatakan begini. Ada suatu ucapan dan postingan lagi di akun ini dengan mengatakan ini lengkap selengkap-lengkapnya. Itu gue dengernya aja gue malu banget. Gue sampai astagfirullah, jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai merasa jumawa ada yang nge-backup. Nggak ada yang nge-backup, kagak ada yang datang di sono. Yang ngasih jari tengah itu pun nggak bisa ngapa-ngapain saya. Kagak ada yang nge-backup, nggak ada. Lu backupan siapa? Katanya kan hujan tuh, nggak setuju. Hujan itu berkah rezeki. Jadi aku setiap ada hujan, gue berdoa baca Al-Fatihah dulu buat diri gue, minta sama Allah dilancarkan rezekinya, dilindungi, dipanjangkan umur yang barokah, sehat selalu, bahagia lahir batin. Itu saat hujan. Itu say, ya. Jadi kemarin di tempatnya Syahrul dia bilang, oh ya alam aja nggak ini kan hujan loh. Hujan itu seneng banget. Hujan itu adalah bentuk suatu berkah luar biasa. Apalagi kita hujannya kita tunggu-tunggu di saat kita lagi kering, panas banget, turun hujan, masya Allah senengnya. Jalan ya, suami gue jalan nih. Berkah, makanya gue bilang wah alam aja tuh menyambutnya gitu. Dihujanin sampai adem banget, abis itu berhenti. Bye sayang, tunggu ya gue. Hati-hati ya. Salam buat semuanya ya. Mari ketinggalan ya. Bye. Gitu say. Ya, jadi jangan salah itu. Itu jangan salah itu si siapa namanya si Syahrul itu.
Terus kamu siapapun yang dititipin oleh pihak sana ya, jangan bawa-bawa nama si SF. Dia lebih parah nanti, kasihan. Ya kan? Karena orang akan berpikir yang aneh-aneh nanti. Ini kan ada proses yang berjalan. Janganlah seperti itu. Bawa-bawa SF, oh nanti dia akan dibebaskan oleh SF. Hah? Ini keputusan hakim mutlak loh. Ya, keputusan hakim mutlak untuk kasus Syahrul melawan Sandy Purnamasari terbukti jelas, sudah terbukti jelas, tanpa keraguan-raguan dan syah bahwa itu memang bersalah, melanggar, gitu, melanggar hukum undang-undang ITE.